Hello, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan bahas soal tentang PJK ya teman-teman ya. Tentunya untuk bidang studi bahasa Inggris ya, untuk UK PPG. Langsung saja kita bahas soalnya. Yang pertama, Miss Sinta wants to effectively communicate the result of her expository text writing and presentation assessment to students. She currently evaluates students' work through written feedback and presentation grading to enhance communication of students' learning assessment in expository text. Which approach solve Miss Sinta priorities ya? Jadi yang mana ini teman-teman? Untuk apa itu namanya? Cara apa yang paling efektif untuk menyampaikan hasil penilaian teks expository. Jadi, Bu Sinta itu adalah ingin mengkomunikasikan ya hasil penulisan teks expository dan penilaian presentasinya secara efektif ya teman-teman kepada siswa. Dia saat ini mengevaluasi pekerjaan siswa melalui umpan balik, tertulis dan penilaian presentasi. Nah, di sini Bu Sinta itu ingin mencari cara yang paling efektif untuk menyampaikan hasil penilaian teks eksposisi kepada siswa. Kita langsung saja yang pertama. Jawaban yang pertama, yang A, implement a detailed rubric for grading written work and presentation. Ya, jadi untuk jawaban yang pertama itu menerapkan apa teman-teman? Rubrik ya. Di sini ada rubrik ya. Terus kemudian rubrik terperinci untuk menilai karya tulis dan presentasi ya, itu hanya membuat rubrik ya teman-teman ya, dan presentasi. Ini tidak tidak efektif ya, kurang efektif ya teman-teman ya, kurang efektif untuk menyampaikan hasil penilaian teks eksposisi kepada siswa. Lanjut jawaban yang B, develop student self assessment checklist to reflect ya on their works. Nah, ini untuk jawaban yang kedua itu mengembangkan daftar periksa penilaian ya teman-teman ya. Penilaian diri siswa untuk merefleksikan pekerjaan mereka ya. Itu untuk jawaban yang kedua itu bagus ya teman-teman ya dari jawaban yang pertama ya. Jawaban yang ketiga, hold individual conference to discuss their strengths and area for improvement. Jawaban yang C itu adalah mengadakan konferensi individu untuk mendiskusikan kekuatan mereka dan area yang perlu ditingkatkan. Jawabannya itu kurang tepat ya teman-teman ya, kurang efektif ya untuk menyampaikan hasil penilaian teks eksposisi kepada siswa ya teman-teman ya. Lebih bagus jawabannya B ya teman-teman ya. Yang C, create a class report summarizing overall strengths and area for improvement. Nah, untuk yang D itu ada summarizing, itu kayak semisal merangkum ya teman-teman ya, merangkum keseluruhan tren dan area yang perlu ditingkatkan. Ini kurang efektif ya teman-teman ya. Kurang efektif ketika penilaian teks eksposisi. Untuk yang D, implement a peer review system with written feedback form. Ya teman-teman ya. Untuk yang E itu menerapkan sistem tinjauan sejawat dengan formulir umpan balik tertulis ya, menjadi hanya umpan balik tertulis ya teman-teman ya, kurang efektif ya teman-teman. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah jawaban yang B ya teman-teman ya, develop student self assessment checklist to reflect on their work. Ya, di sini memahami kriteria penilaian siswa ya teman-teman ya, dan merefleksikan diri menjadi lebih mandiri dan teman-teman meningkatkan motivasi ya teman-teman ya. Mengapa teman-teman pilihan lain kurang tepat? Karena rubrik itu meskipun rubrik penting, daftar periksa penilaian diri memberikan kesempatan bagi siswa untuk lebih terlibat dalam proses penilaian. Yang konferensi individu ya teman-teman ya. Yang C, konferensi individu ini kenapa teman-teman kurang tepat? Karena membutuhkan banyak waktu dan tidak semua siswa merasa nyaman untuk berbicara satu-satu dengan guru ya teman-teman ya.
Untuk yang laporan kelas, create a class report ya, memberikan gambaran umum tetapi tidak memberikan umpan balik yang spesifik kepada siswa. Yang peer review, nah ini yang jawaban yang E, berguna untuk apa? Mendapatkan perspektif dari teman sekelas tetapi tidak menggantikan peran guru dalam memberikan umpan balik ya teman-teman ya. Jadi kesimpulan dari soal ini itu adalah pentingnya ya teman-teman melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan penilaian ya, dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan diri dan memberikan umpan balik ya teman-teman ya. Terus habis itu apa teman-teman, kombinasikan berbagai metode evaluasi, berikan umpan balik yang konstruktif ya teman-teman, dan libatkan siswa dalam menentukan kriteria penilaian ya. Itu ya teman-teman ya. Sampai di sini dulu. Thank you for watching.